Oke, halo adik-adik. Di sini saya akan memberikan soal TPS PPU, yaitu soal pemantapan 2 yang mungkin akan bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi soal SNBT. Langsung saja untuk soal-soal PPU pemantapan 2. Di sini sudah disediakan teks, kemudian ada 2 paragraf untuk teksnya. Kita diminta untuk mencari topik bacaan. Nah, perlu diingat lagi kalau topik atau pokok permasalahan dalam teks itu adalah inti persoalan. Nah, ya, di sini sudah ada pembahasan sekaligus jawaban. Nanti kita akan bahas satu persatu dari pilihan jawaban ini. Kenapa dari topik bacaan ini jawaban yang tepat itu adalah E? Jadi, cara menentukan topik atau inti persoalan dalam teks atau bacaan yang tersurat maupun tersirat di awal teks. Topik bacaan tersebut adalah mangga alor yang kaya vitamin C sebagai varietas unggul lokal. Nah, coba kita lihat ya dari paragraf 1 dulu. Riset yang dilakukan peneliti dari Universitas Nusa Cendana menunjukkan bahwa mangga kelapa di Pulau Alor kaya dengan vitamin C. Setiap 100 gram daging buahnya mengandung 31,91 miligram vitamin C. Oke, dari sini, dari 2 kalimat ini sudah langsung kita ketahui bahwa paragraf 1 ini bicara tentang manfaat buah mangga alor. Nah, kandungan vitaminnya, kemudian di sini ketika menyantap 200 gram alias seperempat buah mangga itu disebut oke, disebut kebutuhan akan asupan vitamin C untuk laki-laki perempuan dewasa sebanyak 60 miligram per hari terpenuhi. Oke, manfaat dari buah mangga alor. Kemudian langsung kita lihat paragraf kedua. Pada Oktober 2008, mangga alor asal Pulau Seribu Moko, julukan untuk Pulau Alor, itu resmi ditetapkan sebagai satu di antara varietas unggul lokal. Oke, dari sini kita dapat ketahui bahwa paragraf kedua ini berbicara tentang varietas unggul lokal. Dari kalimat pertama yang mengandung gagasan utama, di sini mangga alor resmi ditetapkan sebagai satu di antara varietas unggul lokal. Jadi inti-inti dari paragraf 1 yang bicara tentang manfaat yang kaya vitamin dan paragraf 2 yang bicara tentang ditetapkannya mangga alor sebagai varietas unggul lokal itu kita gabungkan. Jadi inti dari kedua paragraf ini adalah pilihan jawaban yang tepat itu dikatakan yang E, yaitu mangga alor yang kaya vitamin C sebagai varietas unggul lokal. Ini sudah mencerminkan seluruh bagian paragraf, yaitu kedua paragraf. Kalau kita bahas satu persatu dari pilihan jawaban, yang A, peneliti Undana membuktikan kandungan nutrisi mangga kelapa. Nah, ini kurang tepat ya. Kalau yang B, mangga alor merupakan oleh-oleh khas dari Pulau Alor. Nah, ini bukan hanya tentang uh, oleh-oleh kekhasan dari Pulau Alor ya. Yang C. Mangifera indica menjadi incaran para wisatawan dan pejabat. Nah, kurang tepat ya. Sistem pembibitan dan pengembangan mangga alor. Nah, ini nggak hanya bicara tentang sistem pembibitan atau pengembangan, tapi secara umum pokok permasalahan yang dibahas dalam kedua paragraf ini adalah vitamin yang terkandung dalam buah mangga alor dan ditetapkannya mangga alor sebagai varietas unggul. Oke, langsung soal yang kedua. Makna kata varietas pada kalimat 6 teks tersebut yaitu varietas. Langsung kita ketahui di sini kata varietas pada kalimat 6 teks tersebut bermakna kelompok tanaman dalam jenis tertentu. Oke, dari sini kita ketahui bahwa pertanyaannya makna kata. Artinya di sini pengertian umum atau makna berdefinisi dari kata varietas itu apa? Nah, varietas itu diketahui bahwa maknanya adalah kelompok tanaman dalam jenis tertentu. Nah, jadi kita mencari makna dalam kamus begitu ya.
Langsung soal yang ketiga, di sini sudah disediakan teks ada 1, 2, 3 paragraf. Kita mencari gagasan utama paragraf kedua. Oke, gagasan utama paragraf kedua. Nah, kita bahas dulu tips triknya. Gagasan utama paragraf adalah inti permasalahan yang dibicarakan dalam suatu paragraf dan terdapat pada kalimat utamanya yang posisinya di awal atau di akhir paragraf. Gagasan utama sama dengan gagasan pokok tadi, intinya kita harus mencari dulu kalimat utamanya kira-kira terletak di awal atau akhir paragraf, yang sebagian besar kita tahu letak kalimat utama itu biasanya ada di awal paragraf. Makanya kita langsung melihat atau membaca kalimat pertamanya. Nah, di sini sudah saya kutip untuk paragraf yang ditanyakan. Jadi, untuk paragraf yang ditanyakan sekaligus kita ketahui kalimat pertamanya itu mengandung gagasan utama, yaitu yang sudah diberi warna kuning di sini. Perpustakaan Kemkes masuk dalam kategori perpustakaan khusus karena sekitar 80% dari koleksi buku di sana terkait dengan bidang kesehatan terdiri atas 7.424 judul buku teks, 1.211 judul buku digital, dan 12.261 eksemplar jurnal. Nah, inti dari kalimat ini sudah diberikan tanda kuning di sini, perpustakaan Kemkes masuk dalam kategori perpustakaan khusus. Jadi pilihan jawaban yang tepat, gagasan utama pada paragraf kedua di awal paragraf itu adalah perpustakaan Kemkes terkategori perpustakaan khusus. Nah, kita lihat sekali lagi untuk pilihan jawaban yang E ya. Nah, ini sudah mewakili gagasan utama yang ada di paragraf kedua. Oke, untuk soal nomor 4, kata kemudahan pada kalimat dua teks tersebut berantonim dengan kata. Nah, mencari makna yang berlawanan atau kita menyebutnya antonim ya. Di sini kemudahan itu berantonim dengan kata kesulitan. Nah, nomor 5, kata referensi pada teks tersebut berpadanan dengan kata, nah, padanan kata atau sinonim atau makna yang mirip. Jadi referensi itu sama juga dengan pustaka acuan. Jawabannya yang B ya. Oke, itulah soal dari pemantapan 2 TPS PPU. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi soal SNBT.